Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur mewakili penjabat Bupati, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS dalam rangka penyampaian kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara, KAWA dan PPAS, tahun anggaran 2025. Acara ini berlangsung di lantai 2 gedung DPRD Kabupaten HSS, pada Rabu 10 Juli 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten HSS, Haji Kartoyo, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten HSS, Haji Muhammad Kusasi. Hadir pula para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten HSS, serta anggota DPRD Kabupaten HSS. Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya PJ Bupati HSS, Haji Hermansyah, yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rancangan KUA dan PPAS harus berdasarkan RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kami mewakili Bupati Sungai Selatan dan izinkan kami membacakan pidato sambutan pejabat Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sungai Selatan, seluruh pimpinan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sungai Selatan, Sekretaris Dewan yang kami hormati, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, LSM, wartawan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berhadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita sekalian mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum, menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA merupakan implementasi dari RKPD yang menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Sungai Selatan. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan plafon dan prioritas anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD adalah rancangan program prioritas serta alokasi plafon anggaran sementara yang menjadi acuan satuan kerja perangkat daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan serta subkegiatan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dalam PPAS ini tercermin prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Selain itu juga PPAS menjadi gambaran pagu anggaran sementara masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan
serta subkegiatan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2025 merupakan tahun kedua dari RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026. Sesuai RKPD tahun anggaran 2025, tema pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah percepatan pembangunan ekonomi inklusi dan berkualitas yang diakselerasi oleh infrastruktur tematik pariwisata dalam mendukung kawasan ekonomi strategis yang didukung dengan prioritas pendukung strategi pembangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. 2. Pengembangan dan digitalisasi usaha mikro kecil dan industri kecil. 3. Investasi hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian. Dan yang keempat, bencana alam dan penanganan kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Berdasarkan prioritas mendukung strategi pembangunan dan asumsi ekonomi makro, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat beberapa target pembangunan pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi 5,50 antara 5,50 dan 6,0%. Yang kedua, persentase penduduk miskin sebesar 3,96 dan 3,86%. Nilai indeks pembangunan manusia sebesar 7,397 dan 74,81. Indeks kepuasan masyarakat sebesar kurang lebih dari 90. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, untuk mencapai pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2025 diperlukan sumber penerimaan daerah untuk membiayainya. Hal ini penting untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam meracik strategi serta menyusun prioritas program dan kegiatan. Total proyeksi penerimaan daerah adalah sebesar 1.402.416.516.000 rupiah. Besaran ini terdiri dari target pendapatan daerah yang tahun anggaran 2025 sebesar 1.368.041.209.000 rupiah, dan target penerimaan pembiayaan daerah sebesar 277.361.307.000 rupiah. Target ini dihitung dengan memperhatikan tren penerimaan daerah pada 3 tahun sebelumnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah, yaitu yang pertama, optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber penerimaan daerah. Yang ketiga, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengoptimalkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi. Yang keempat, optimalisasi sinergi program dengan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus dan dana transfer lainnya. 5. Memacu prestasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat membantu daerah dalam pembangunan melalui reward yang diterima seperti dana insentif daerah. Yang keenam, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta
dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui elektronifikasi transaksi payment. 7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD. Yang ke-8, evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2025 bahwa pengelolaan belanja daerah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Pada prinsipnya, agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, upaya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program serta kegiatan dengan pemerintah turut menjadi perhatian dalam menyusun prioritas belanja daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBN, sehingga terjadi keterpaduan antar program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lusungan Selatan dalam APBD diharapkan benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, demikian pidato sambutan penyampaian dokumen rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Lusungan Selatan tahun anggaran 2025 ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam proses penyusunan dokumen ini, dan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD. Kami berharap dengan penuh rasa hormat kiranya rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 ini dapat diterima, dibahas dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pada saatnya nanti dapat kita setujui bersama. Atas segala kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf, dan atas perhatian seluruh hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 10 Juli 2024 di Bupati Lusungan Selatan, Dr. Andes Nadia dengan saya. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, demikian telah kami bacakan pidato sambutan pejabat Bupati Lusungan Selatan. Mohon maaf kalau ada kelonggaran dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan rancangan UAN 2025. Tadi ada sekitar 1,6 T yang kita alokasikan sementara untuk program-program tahun 2025. Untuk programnya tadi kita sampaikan terkait dengan penurunan kemiskinan, kemudian target IPM dan lain sebagainya. Itu jadi fokus kita untuk tahun 2025. Mudah-mudahan sesuai jadwal pembahasannya. Tadi disampaikan kalau hal-hal lain nanti dibahas dan ada batasan-batasan waktu. Agustus ya harus sudah selesai. Nah, kami terima kasih hari sudah diterima. Mudah-mudahan pembahasannya lancar sehingga tidak kena penalti terkait dengan aturan. Terima kasih. Jadi hari ini kita terima bahwanya insya Allah kita akan berpihak sama masyarakat. Jadi target-targetnya udah jelas, sudah disampaikan tadi. Mungkin kita akan membahas sesuai dengan strateginya supaya betul-betul target itu bisa tercapai. Mudah-mudahan masyarakat HSS ke depannya dan kami sebagai anggota Dewan
memberikan yang terbaik untuk HSS. Mungkin itu dari kami. Kami bersyukur sebagai wakil rakyat dan kami rakyat bahwa pihak pemerintah sudah mengajukan kebijakan umum dan PPAIS kan. Nah, ini bentuk keseriusan pemerintah dalam sebuah tahapan untuk proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka oleh karena itu kami sebagai wakil rakyat tentu akan melakukan proses-proses tahapan selanjutnya agar ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya demi untuk kesejahteraan masyarakat. Muaranya untuk masyarakat itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak.